ini bukan siapa-siapa. Jadi Tapi sekarang sudah jadi siapa ya? ya alhamdulillah seimbangnya. Saya masuk ke sini tepatnya bulan April tahun 2019 oleh Bapak Bupati. Bapak juga itu saya anggap sebagai cobaan saya memimpin rumah sakit ya. Jadi kalau nggak salah kasusnya sebelum pandemi. Jadi dengan melalui masyarakat yang sehat, pelaku-pelaku kesehatan itu dinas kesehatan dan jaringannya puskesmas dan rumah sakit itu harus berfokus bagaimana menjadikan masyarakat Sumeneb itu sehat. Sahabat RSUD MA, hari ini adalah bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Sumeneb yang ke-752. Bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Sumeneb, hadir di studio RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar, orang nomor 1 di RSUD MA. Ya, profilnya adalah orang yang suka kerja keras, sederhana, dan kita akan dalami bagaimana beliau. Yang jelas beliau ini berangkat dari titik paling bawah kalau saya lihat, dari karir di Kepulauan Kabupaten Sumeneb, kemudian ke daratan dan ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya beliau dipercaya menjadi Direktur RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar. Mari kita sapa bersama. Selamat pagi Dr. Erliati. Selamat pagi, assalamualaikum. Ya, salam sehat semuanya. Sehat. Ya, Dr. Erliati, kalau saya lihat profil dari Dr. Erliati ini, saya baca-baca itu dari keluarga, kalau nggak salah, boleh saya sebut nggak Iya, di sini? monggo. Saya lihat ibu dari orang tua pegawai negeri sipil biasa gitu. Mungkin Iya. bisa cerita kehidupan ibu dari awal, kemudian sampai dengan Fakultas Kedokteran UNER kalau nggak salah ya ibu. Iya. Kemudian saya lihat di biografi ibu, ibu sempat juga kuliah S2, juga UNER kelihatan. Iya. Dari, bisa cerita enggak dari awal sampai sekarang gitu? Iya. Ya, makasih. Jadi saya ini kalau ditanya profil, saya ini bukan siapa-siapa. Jadi Tapi sekarang sudah jadi siapa ya Bu? ya alhamdulillah dapat amanah dari Gusti Allah, tentunya dapat amanah juga dari petinggi saya, Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati bersama Pak Sekda. Saya diminta untuk memimpin rumah sakit ini. Jadi sebenarnya tidak pernah ada mimpi di dalam saya mau jadi apa, enggak ada. Saya lahir dari keluarga yang pegawai biasa. Jadi bapak saya hanya pegawai PNS biasa. Dia bertugas mengantarkan surat. Jadi menyampaikan amanah. Mungkin itu, mungkin itu dia keluarganya akhirnya dibalas oleh Gusti Allah. Alhamdulillah anak-anaknya itu anggaplah sudah semua mandiri semua. Jadi saya anak yang ke-6 dari 7 bersaudara. Ya. Jadi kakak saya yang tertua dia melanjutkan sekolah dengan bekal tekad. Jadi dia melanjutkan ke IKIP Malang. Kemudian setelah itu, setelah lulus, dia punya tugas untuk melanjutkan tugasnya orang tua, menjadi orang tua bagi adik-adiknya. Melanjutkan tongkat estafet yang sudah diberikan. Iya, jadi kata bapak saya, kamu harus bisa jadi orang tua bagi adik-adiknya. Kalau enggak, kamu adik-adiknya enggak sekolah. Karena waktu itu sudah pensiun, saya SMP ya. Sehingga kakak saya kebetulan jurusan bahasa Inggris, dia ngelesin ke sana ke sini. Jadi, nah itu untuk bekal menyekolahkan adik-adiknya. Dan saya disekolahkan sampai Fakultas Kedokteran itu dengan biaya kakak saya. Sehingga saya sangat bersyukur mempunyai kakak yang bisa menjalankan tanggung jawabnya kepada adik-adiknya. Dan selanjutnya setelah lulus kedokteran saya
ditempatkan di pulau waktu itu. Kalau boleh tahu Bu, pulau mana itu? Pulau Kangian. Jadi dengan Pulau Arjasa. Pulau Kangian, Bapak, kecamatannya Arjasa. Waktu itu belum ada 2 kecamatan, 1 kecamatan. Jadi saat ini kan dipecah 2. Saya menginginkan di pulau dinas waktu itu karena ada isu kalau di dinas di sangat terpencil, mudah untuk jadi PNS dan mudah untuk melanjutkan sekolah. Saya ingin sekolah spesialis waktu itu dan cita-cita jadi PNS. Tetapi karena suami saya nggak mengizinkan, calon suami saya nggak mengizinkan, saya kalau sekolah spesialis rasanya nanti keluarga bagaimana, sehingga saya tidak bisa melanjutkan spesialis. Ya sudah, saya sekolah S2. Waktu itu sekolah S2 di Fakultas Kedokteran juga. Kedokteran UNER juga. Ya, ilmu kedokteran tropis. Jadi yang mana saya banyak mengetahui penyakit menular. Jadi yang cocok dengan daerah tropis kita. Kemudian saya pindah dari pulau ke pulau, yaitu Pulau Talango. Pulau Talango. Iya, di sana kalau nggak salah 6 tahun. Kemudian pindah ke Puskesmas Pelagaan. Di situ juga 6 tahun, kemudian saya mengabdi di Puskesmas Pandian 3 tahun, kemudian pindah ke dinas sebagai kepala bidang. Dan mungkin karena saya ini memang pekerja ya Pak ya, saya nggak tahu, sebenarnya saya juga gak mimpi, tahu-tahu sama Bapak Bupati saya diamanahkan untuk mimpin rumah sakit. Jadi saya, beban itu saya junjung tinggi. Jangan sampai mengecewakan beliau-beliau yang memberi amanat kepada saya. Itu prinsip hidup saya. Jadi saya harus menjadi orang yang bisa memimpin rumah sakit, dan tentunya jangan mengecewakan beliau-beliau yang beri amanat, tentunya juga masyarakat Kabupaten Sumeneb. Itu aja Bapak. Oke. Kembali lagi ya sahabat sehat. Kalau sahabat sehat ingin tahu, Pulau Kangian itu jaraknya itu sangat jauh dari Kabupaten Sumeneb. Kalau pada waktu itu, mungkin pada tahun 1998 itu untuk menjangkau Pulau Kangian itu bisa lebih dari 10 jam. Iya. Ya, meskipun saat ini bisa dijangkau dengan kapal cepat kurang lebih 4-6 jam. Mungkin Dokter Erli, saya sapa gitu saja ya. Iya. Ketika di Kangian itu romantikanya seperti apa, Dokter? Karena di sana saya yakin Dokter bukan asli sana, karena kalau saya lihat biografinya adalah kelahiran di kota Sumeneb. Iya. Ya, gimana suasana hati melaksanakan tugas di suatu pulau yang jaraknya pada saat itu lebih dari 10 jam perjalanan laut, dan yang jelas di sana insya Allah sendiri ya, Dokter? Iya, sendiri tanpa, saya memang kawin selama dinas di Kangian 1 tahun, kemudian kawin. Jadi hamil anak pertama saya di Kangian, jadi sendirian hidup di Kangian, ya dikunjungi suami setengah bulan sekali. Jadi waktu itu kapal memang paling cepat nyampe di zaman saya waktu itu 1998 sampai tahun 2000. 97 ya mungkin, itu 8 jam paling cepat Pak, jika tidak ada ombak. Jika tidak ada ombak 8 jam. 8 dan jam. Biasanya ya sekitar 10 jam itu nyampe, dan sekapalnya itu 10 hari sekali. 10 hari sekali itu. Jika ada kendala di dok ya bisa setengah bulan atau 10 bulan sekali. Jadi saya hidup di mana itu yang penting satu, kita bisa bersosialisasi, karena kita adalah makhluk sosial. Dimanapun kita kalau bisa bersosialisasi, menjadi orang yang baik, insya Allah diterima oleh masyarakat. Jadi alhamdulillah masyarakat pulau waktu itu sangat sayang kepada saya, walaupun saya sendiri wanita, bahkan saat hamil sampai usia 9 bulan hamil hidup di sana. Melaksanakan tugas di sana. Iya. Jadi waktu itu masih Pulau Kangian itu ada 1 kecamatan Arjasa, sehingga saat saya mau berkunjung ke desa Kangajon,
atau Pacenang saya harus nginep semalam karena transportasi waktu itu hanya mobil truk ya. Mobil truk. Ya, jadi saya sangat suka sekali dan oleh karena itu saya masih banyak kenangan-kenangan yang manusia. tersimpan di Pulau Iya, Aljasa. iya. Jadi banyak keluarga saya, walaupun kita bukan saudara saudara, tapi saya nganggap saudara saya, termasuk staf-staf rumah sakit, puskesmas. Puskesmas Aljasa. Dokter, kita maju sedikit ya. Dokter ketika pertama kali, kalau nggak salah, sahabat sehat, Dokter Erli ini dipercaya menjadi Direktur RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar itu periode insya Allah tahun 2019. Ya, dokter. Dalam medio 2 tahun ini, ya kita tahu RSUD ini kemarin tahun 2020 sampai dengan sekarang itu harus menghadapi suatu pandemi bersama. Boleh bercerita nggak dokter, gimana ketika awal bertugas, kemudian 2020 harus dihadapkan dengan situasi pandemi, kira-kira suka dukanya apa? Apakah ada yang berbeda antara di rumah sakit gitu dengan di puskesmas atau dinas kesehatan, dokter? Iya, tentunya sangat berbeda sekali. Jadi saya dulu memimpin puskesmas yang mana fasilitas tingkat 1 dengan stafnya itu paling banyak 100 ya. Paling banyak 100, iya. Kalau di sini mungkin 500 Bapak. 600 Bapak. 600 ya. Jadi saya sebenarnya itu sama, pimpinan itu harus adalah pimpinan yang bisa dicontoh. Sebelum kita ini bekerja, kita harus menjadi contoh dulu. Memberikan toladan. Iya, toladan. Makanya apapun seginya saya harus bisa dicontoh. Nah, kayak kedisiplinannya, ya sehingga sivitas itu. Ada nickname yang keluar, Dr. Erli ini adalah Satpol PP gitu. Iya. Yang sering terdengar di dinas kesehatan dan mungkin dibahas sampai di sini ya, dokter. Iya, saya kadang mendapat julukan Satpol PP baik di PKK dulu. Saya aktif di PKK waktu dinas, Satpol PP-nya PKK ya. Karena memang kadang-kala kita itu ngasih contoh, kemudian habis itu kita juga ngasih punishment dan kita ngasih reward, itu aja. Nah, harus seimbang. Seimbang ya. Saya masuk ke sini tepatnya bulan April tahun 2019 oleh Bapak Bupati, Bapak Jaya Busro itu dikasih amanat memimpin sini. Yang mana saat itu suasana rumah sakit masih bermasalah flow keuangan, Pak. Yes. Karena BPJS waktu itu mengalami defisit ya di tahun-tahun itu. Jadi saya selalu berdoa, mudah-mudahan saya dikasih kemudahan. Karena memimpin itu tanpa juga doa dan karena kita doa berusaha. itu adalah senjata utama dari umat Islam. Iya. Memimpin dengan berdoa itu, wah. Iya, saya berdoa mudah-mudahan saya itu bisa memimpin rumah sakit, mudah-mudahan bisa ngatasi masalah cash flow ini yang bermasalah saat itu. Dan alhamdulillah kami bisa keluar dari masalah cash flow ini yang mana terdampak karena BPJS juga mengalami bermasalah. Dan belum genap 1 tahun, kita masuk tahun 2020. Ada pandemi. Iya, ada pandemi. Jadi ini pandemi yang pertama kali dan semua orang se-Indonesia mungkin baru mengalami, sehingga bagaimana kita itu menata, menyiapkan rumah sakit yang semula rumah sakit yang tidak bisa rumah sakit yang biasa hanya melayani pasien, tahu-tahu harus melayani pasien COVID dengan segala permasalahannya. Jadi waktu itu rumah sakit punya 1 ruang isolasi. Hanya 1? Karena di pikiran kami paling nggak banyak toh yang sakit itu, paling nggak banyak. 1 kita membuat di depan waktu itu. Dengan kekuatan dana BLUD. Dalam waktu menjadi banyak ya. Iya, dalam waktu minggu, hitungan minggu. Loh, ternyata 1 nggak cukup. Langsung kami konsul ke Bapak Bupati dan Bapak Sekda, sehingga semua ruangan pavilion waktu itu kita jadikan ruang isolasi.
karena tempat itu yang paling paling representatif. representatif dan Dr. Erli menginginkan pelayanan yang maksimal untuk Iya. masyarakat gitu. Tentunya pimpinan saya menginginkan rumah sakit memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga kita membuka ruangan pavilion itu waktu itu kapasitasnya 19 ya, 17 apa 19 bed TT kita sulap menjadi ruangan yang bisa menerima pasien COVID. Nah, alhamdulillah Bapak Bupati memberikan dukungan biaya berupa BTT untuk mengelola dana BPTT. Nah, kemudian pertengahan tahun 2020 ini rasanya nggak cukup lagi. Masih minta Nggak cukup lagi. Iya, khususnya akhirnya di gelombang kedua di akhir tahun 2020 sampai bulan Juli 2021 itu ya, Juli Agustus, akhirnya rumah sakit bisa menambah lagi kapasitas TT-nya saat ini menjadi 135 TT. Ya. Jadi kita adalah rumah sakit yang memang tidak visi kita, kalau kita adalah melayani masyarakat, bukan mencari keuntungan. Mohon teman-teman sehat semua yang di sini itu, rumah sakit adalah institusi yang bukan mencari keuntungan, Bapak. Jadi walaupun kami mungkin ada pelayanan yang dirugikan, itu wajib kita korbankan demi pelayanan pandemi waktu itu. Jadi 135 itu bukan tempat TT yang sedikit, Bapak. Sehingga hampir 50% TT rumah sakit itu dijadikan pandemi, pelayanan COVID. Sampai saat ini kita bertahan masih 135. Kenapa? Karena menurut prediksi akan ada gelombang ketiga. Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak ada, tapi semua berharap gelombang itu tidak. Iya, tapi kita rumah sakit tetap menyediakan. Jadi kapan saja ada bencana lagi pandemi, kita sudah siap. Jadi TT itu tidak kita delete. Jadi tetap. Nah, tentunya kita juga mendapat harus ingat bahwa bukan hanya kasus pandemi saja yang ditangani, Bapak Arman. Banyak pelayan-pelayan lain. Oleh karena itu kita segera bangun suatu komitmen pada semua sivitas. Alhamdulillah didukung oleh dokter spesialis di Sumeneb yang ada di rumah sakit ini, semua mulai dari dokter spesialis sampai sivitas terbawah, ini semua mendukung program kita, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tentunya sesuai dengan visi misi saya baca di visi misi RSUD ini menjadi dikagumi dan pilihan utama. Iya. Jadi dan itu moto yang saya yakin dipegang oleh Bu Dr. Erli dalam memberikan pelayanan. Dokter, kalau saya baca di media online ataupun di surat kabar itu, ketika rumah sakit mendapatkan berita miring, contoh gini, dokter, waktu itu kan ada berkaitan dengan dalam tanda kutip bayi tertukar. Iya. Padahal kita yakin sahabat sehat bahwa rumah sakit ini pasti memberikan sesuatu yang baik, pasti memberikan sesuatu yang sesuai standar. Perasaan dokter ketika dokter sudah memberikan pelayanan yang maksimal dan dituduh demikian, bagaimana dokter? Iya. Sebagai seorang ibu, yang jelas ada nurani seorang ibu dalam Dokter Erliati ini. Bagaimana dokter? Iya, itu juga itu saya anggap sebagai cobaan saya memimpin rumah sakit ya. Jadi kalau nggak salah kasusnya sebelum pandemi, jadi tahun 19 ke 2000 ya. Yep. Jadi setelah saya mendapat anggaplah tuduhan bahwa ada bayi tertukar di rumah sakit, kemudian kita sama-sama ke bawah, ternyata tidak ada. Saya percaya teman-teman di bawah itu bekerja secara profesional. Kemudian saya membuktikan kepada masyarakat bahwa kita tidak bersalah, tapi dengan melalui prosedur yang benar, yaitu pemeriksaan DNA.
ya, karena kita tidak perlu ngotot ya, ngotot kita buktikan aja. Di samping itu saya juga sekali lagi berdoa, ya Allah, ini cobaan bagi saya sebagai pimpinan, bisa ndak saya keluar dari masalah itu. Nah, alhamdulillah tanpa menimbulkan hal-hal yang negatif ya, akhirnya rumah sakit bisa membuktikan bahwa dugaan bayi tertukar itu ternyata tidak benar, dan bayi itu memang bayinya ibu yang bersangkutan ya. Nah, jadi yang jelas itu rumah sakit sudah menata laksanakan sesuai dengan protokol. iya. Ya, alhamdulillah saya bisa keluar dari cobaan itu, khususnya ini berkat dukungan sama Sivitas Semua Rumah jajaran Sakit, Sivitas. Forpimda ya. Jadi semua itu mendukung kita bahwa insya Allah yang benar pasti akan benar, Bapak. Oke. Ya. Berarti kebenaran itu di atas segala-galanya. Dokter, kembali ke profil. Profil dokter, saya juga mendengar dokter ini banyak juga disebut sebagai Ibu Risma. Nah itu. Ibu Risma. Jadi dokter, mungkin jadi orang itu melihat apa sosok dokter itu, kalau dilihat memang Bu Risma itu pekerja keras. Kira-kira dokter ini punya enggak pandangan, saya memang benar-benar kayak Bu Risma atau bagaimana dokter? Ya. Saya tidak membanding-bandingkan, dan saya tentunya beda dengan Bu Risma. Saya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Oke. Tapi memang Bapak, saya memang pekerja keras memang. Jadi dulu mungkin karena saya suka tanggung jawab ya, kalau diberi tanggung jawab itu. Menerima tanggung jawab. Iya, saya dulu menjadi ketua pimpinan di teman-teman Fakultas Kedokteran itu. Saya sebagai ketuanya ya. Jadi walaupun saya orang Madura, tapi saya bisa memimpin teman-teman dari Jawa, itu suatu kelebihan. Dan saya memang Berarti Bapak silsilah memimpin ini dimulai saat di kuliah kelihatan. Iya, saya waktu kuliah itu sehingga mungkin teman-teman yang saat ini jadi mereka sukses ya di sana, saya kadang minta bantuan ya, jangan lupa kamu ini dulu pimpinannya saya. Alhamdulillah, jadi pekerjaan saya bisa dibantu ya. Jadi saya memang punya pengalaman lah mulai dari dulu sekolah. Dan saya memang pekerja Bapak. Jadi saya nganggap begini, contoh di masa pandemi ya, itu nggak ada waktunya, siang malam itu kasus COVID itu datang. Jadi kalau itu memerlukan turun tangannya direktur, turun tangannya pimpinan, saya datang. Yap. Jadi saya tidak ngiri kepada teman saya atau pejabat struktural lain yang tidak langsung berhubungan, saya nggak ngiri, enggak. Ini tanggung jawab saya. Di pantauan CCTV rumah sakit itu dokter ada sampai dengan jam 2 malam. Iya, karena itu memang tanggung jawab saya. Jadi jelek baiknya itu menjadi tanggung jawab saya. Kalau baik, alhamdulillah pastinya saya yang akan dapat pujian. Kalau jelek pastinya ya. Oleh karena itu saya menganggap bahwa apapun yang dilakukan oleh Sivitas itu menjadi tanggung jawab saya. Saya berharap bahwa Sivitas itu memberikan pelayanan yang terbaik, karena ini memang adalah kewajiban kita sebagai rumah sakit tadi. Ya. Dokter, kembali ke tema kita hari jadi Kabupaten Sumeneb yang 752 ini. Tagline yang diambil adalah masyarakat sehat, kemudian Sumeneb kuat. Iya. Terkait dengan tagline itu, pastinya RSUD mempunyai kiat-kiat ke depan. Apa sih yang akan dilakukan Dr. Erly untuk pelayanan selanjutnya, untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk Sumeneb? Iya. Jadi secara filosofinya, kita ini orang hidup kan memang harus lebih baik, selalu lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari itu, kan filosofinya orang hidup, supaya dia menjadi orang yang bermanfaat kan. Dan katanya sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bisa berguna bagi sesama. Baik. Nah, kami dalam momentum ini hari ulang tahun Kabupaten Sumeneb, tentunya rumah sakit itu sesuai dengan temanya
Sumeneb kuat, Sumeneb sehat. Masyarakat sehat, Sumeneb kuat. Ya. Jadi dengan melalui masyarakat yang sehat, pelaku-pelaku kesehatan itu dinas kesehatan dan jaringannya puskesmas dan rumah sakit itu harus berfokus bagaimana menjadikan masyarakat Sumeneb itu sehat. Apalagi suasana pandemi ini, sehatkan dulu masyarakat sehingga Sumeneb menjadi kuat. Nah, itu kita harus mendukung. Nah, sesuai dengan tagline Mbak Bupati, Sumeneb melayani, Bismillah melayani, ya kita harus benar-benar Bismillah melayani itu bukan hanya di lisan, di hati kita. Dari hati. Iya, di hati kita. Jadi rumah sakit mulai saya masuk sini, apa yang belum optimal saya optimalkan. Mohon maaf, yang belum optimal saya anggap itu saya optimalkan di zaman kepemimpinan saya. Contohnya pelayanan hemodialisa Bapak, yang semula dulu kita sudah bangunannya sudah representatif, sudah baik. Iya, bangunannya sudah diakui oleh Sutomo ya. Kalau dulu kan bangunannya masih terlihat kumuh karena sudah tua ya. Jadi kapasitas bednya itu ditambah. Kalau yang dulu 7, sekarang ini sampai 17 dan bisa memberikan pelayanan hemodialisa bagi penyakit yang diisolasi. Jadi COVID atau lain-lainnya. Kalau dulu kita selalu merujuk kalau ada pasien yang mau di hemodialisa dengan penyakit isolasi itu kita tapi saat ini kita bisa. Nah, jadi, itu sahabat sehat, ini salah satu yang terbaru di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar. Kalau sebelumnya penyakit atau pasien yang memerlukan kebutuhan cuci darah atau hemodialisa itu dirujuk ketika dia memerlukan isolasi, RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar pada saat pemerintahan atau pada saat dipimpin oleh Dr. Eli Ati ini sudah mengembangkan unit hemodialisa yang mampu menangani pasien yang isolasi. Ya. Selain dari itu, dokter? Selain itu kita ini masyarakat Sumeneb dengan jumlah penduduk yang besar Bapak, 1,2. Jadi itu 1.200.000. Jadi itu adalah masalah kesehatan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan jaringannya dan rumah sakit. Kami sebagai rumah sakit satu-satunya milik Pemda yang ada di daratan ini harus jadi pilihan utama, dokter. Iya, harus jadi pilihan dan bisa menyelesaikan masalah kesehatan. Nah, kita dulu belum punya unit kemoterapi karena prevalensi penyakit keganasan itu ternyata meningkat seiring zaman. Nah, degeneratif ya, dokter. Tentunya kita memerlukan, masyarakat memerlukan ini. Jadi nggak perlu jauh-jauh dirujuk. Alhamdulillah kita dapat dokter yang bisa berkecimpung di dalamnya, patologi anatomi dan dokter spesialis onkologi. Nah, sehingga unit kemo itu bisa dilaksanakan. Iya, doakan masyarakat Sumeneb, mudah-mudahan kita bisa MOU dengan BPJS sehingga masyarakat mendapat pelayanan tanpa mengeluarkan biaya, yaitu melalui ini jaminan BPJS. Yang ketiga yang saya ingat itu adalah ortopedi yang saat ini Bapak. Ortopedi. Iya, di mana kami selalu mungkin dulu kasus ortopedi bisa ditangani oleh dokter bedah, bahkan dokter umum bisa, tapi saat ini berjalan dengan adanya ketentuan-ketentuan yang nggak boleh dilanggar, sehingga kasus-kasus yang ada hubungannya dengan ortopedi terus dikerjakan sesuai kompetensinya. Maka doakan tahun ini insya Allah semua bisa terwujud. Kami sudah melatih petugasnya, perawatnya ya ke Rumah Sakit Malang Saiful Anwar. Alat-alatnya alhamdulillah kami dipenuhi oleh Bapak Bupati, Wakil Bupati dan Pak Sekda. Kami didukung sehingga tahun ini insya Allah alat ortopedi bisa terwujud datang semua realisasi dan tenaga. Salah satu bentuk bahwa RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar adalah pilihan utama di Sumeneb. Iya, dan ini suatu
memang kewajiban rumah sakit ya memenuhi semua kebutuhan masyarakat pelayanan khususnya di bidang ortopedi. Jadi untuk dokternya insya Allah sudah saya komunikasikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi melalui Dinas Kesehatan Kabupaten dan Pak Boy sebagai profesinya insya Allah kami akan dapat dokter spesialis ortopedi sehingga masyarakat yang mengalami kasus tulang tidak usah jauh-jauh lagi dirujuk ya. Doakan insya Allah tahun ini terrealisasi. Ya. Jadi sahabat sehat, ini adalah bentuk komitmen dari RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar untuk memberikan pelayanan yang prima, yang paripurna dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat Sumeneb. Ya. Sampai dengan di akhir penghujung podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar spesial, sekali lagi spesial Hari Jadi Kabupaten Sumeneb ke-752. Sudi kiranya nanti Bu Direktur juga menyampaikan selamat Hari Jadi kepada para sahabat sehat yang ada di baik ada di Sumeneb ataupun di luar Sumeneb. Tentunya masyarakat Sumeneb yang pasti mempunyai kebanggaan tersendiri dengan hari jadinya. Untuk mengucapkan hari jadi. Berkenan ya dokter? Iya. Ya. Ya. Kepada masyarakat Kabupaten Sumeneb khususnya yang ada di Kabupaten Sumeneb maupun yang berada di luar Kabupaten Sumeneb, saya Dr. Eliati secara pribadi maupun institusi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Sumeneb ke-752. Masyarakat sehat, Sumeneb kuat. Insya Allah melalui Bismillah melayani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Dr. Eli atas berkenannya hadir di studio ini. Kita tahu bahwa Dr. Eli ini adalah orang yang tadi kerja keras dan pasti sibuk mengatur waktu, masih sempat meluangkan waktu kepada sahabat sehat Puspa Channel. Di tema ini masyarakat Sumeneb harapannya semua sehat. Mari kita wujudkan satu, sukseskan program pemerintah, satu vaksin ya. Kemudian yang kedua, mari kita patuhi protokol kesehatan. Meskipun kita sudah vaksin, tetap patuhi protokol kesehatan. Jaya terus RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar, maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.